Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus An-Najah Center Pondok Pesantren Sidogiri, khususnya guru kami Ustaz Ahyad Ahmad, kemudian juga segenap wakil-wakilnya, staf-stafnya TU dan yang lainnya, dan segenap tim media yang membidangi di malam hari ini. Ini tema yang akan kita bahas sebenarnya tema tahunan. Ya. Ini tema tahunan yang sering terjadi di setiap tahun. Dan bahkan ya, ketika umpama ini pun diulas, hal yang dianggap toleransi itu tetap andaikan kita bilang haram ya tetap tidak bisa dihindari, karena memang beberapa orang menganggap hal itu sebenarnya hal yang bagus. Padahal kalau kita telaah lebih lanjut ada beberapa poin negatif yang berdampak kepada keimanan. Sebagai pembuka di dalam kajian kita ini, mohon maaf ya sebelumnya saya tidak persiapan sama sekali karena tidak sempat. Ini hanya pakai yang saya ingat saja ketika waktu di pondok dulu. Sebagai pembuka yang akan saya jelaskan, saya mau menampilkan sebuah ayat surah Al-Mujadalah ayat 22 itu. Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min. Kamu tidak akan mendapati sebuah kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang pada Allah dan Rasulnya, meskipun mereka adalah orang tua mereka atau anak-anaknya mereka atau saudara-saudaranya mereka atau bahkan keluarganya mereka. Ayat ini sekilas kalau orang mengkaji Al-Quran tanpa melalui tafsir, seakan-akan Islam ini sangat keras terhadap orang kafir. Ya. Islam ini terlihat sebagai sosok yang mengancam terhadap orang kafir. Memang sekilas kalau kita lihat tanpa melalui tafsir secara zahir, tapi ini tidak boleh memahami Al-Quran secara zahir karena bukan kapasitasnya. Ini memang tidak boleh kita berbelas kasih kepada orang kafir, artinya saling kasih sayang dengan orang-orang kafir secara batin ya, karena masalah sayang ini yuwaddu mawaddah itu yang disebut dalam Al-Quran ya pasti perasaan, dan perasaan itu urusannya batin bukan sikap. Makanya nanti akan saya bagi bagaimana toleransi secara hati dan bagaimana toleransi secara fisik atau sosial. Maka dari itu di dalam ayat Al-Quran yang saya baca barusan tidak dianggap mukmin, bisa tidak dianggap mukmin orang yang berbelas kasih sayang ya dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun itu ayah mereka atau putra mereka atau saudara mereka atau keluarga mereka. Jadi Islam memang memutus hubungan antara keluarga dengan orang kafir ya, antara keluarga yang kafir dengan dia yang muslim ini, memutus hubungan secara batin. Tapi bukan berarti memutus hubungan secara sosial. Karena ini yang dibahas di dalam ayat adalah yuwaduna. Yuwaduna dalam bahasa Arab ya, kalau kita kaji di gramatika itu berarti diambil dari masdar mawaddah. Mawaddah itu perasaan senang atau perasaan cinta. Berarti ini urusannya hati ya. Secara hati antara muslim dengan orang kafir tidak bakal nyatu. Ya, tidak bakal nyatu maksudnya tidak akan searah hatinya karena keyakinannya berbeda. Tapi secara perilaku sosial ini masih bisa. Ya. Kemudian juga di ayat kedua yang ingin saya sampaikan, la yattakhidhul mu'minunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Orang mukmin
janganlah menjadikan orang kafir sebagai wali. Wali di sini bermakna kekasih, sebagai kekasih, sama dengan ayat sebelumnya di masalah perasaan. Min dunil mu'minin, yang bukan orang mukmin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in. Barang siapa yang berbuat demikian, saya lepaslah ia dari pertolongannya Allah. Illa anta taku minhum tuqah, kecuali karena dia merasa terancam atau merasa ditakuti, atau ada hal yang merasa ditakuti oleh dia, akhirnya dia menjadikan orang kafir sebagai kekasihnya, sebagai walinya. Nah, dalam ayat ini ya, para ulama lebih-lebih fuqaha ya, lebih-lebih fuqaha itu mengistimbatul ahkam, artinya menggali sebuah hukum yang menjelaskan bahwa hukmu mawaddatil kufar itu adalah haram. Hukumnya saling berbelas kasih sayang dengan orang kafir itu hukumnya haram. Ini disampaikan oleh Imam Al-Bujairami dalam hasyiahnya, komentarnya terhadap Syarhul Khatib, yaitu kitab Al-Iqna. Itu beliau menyampaikan tahrumu mawaddatul kafir, haram mawaddah terhadap orang kafir itu hukumnya haram. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jadi sekilas dari yang disampaikan oleh Imam Al-Bujairami ini, ayat tadi Al-Mujadalah ayat 22 tadi itu mengantarkan pemahaman bahwa mawaddatul kufar itu hukumnya haram. Bahkan sampai ada ulama yang mengatakan, andaikan di ayat Al-Quran itu yang dibahas adalah mawaddah, yang dibahas adalah perasaan suka, dan itu merupakan perasaan itu lah biarul syakhsi fihi, tidak bisa dikontrol oleh seseorang, tidak bisa dikontrol oleh seseorang. Bagaimana ketika umpama suka atau merasa senang terhadap orang kafir tanpa kehendak sendiri, artinya perasaan itu muncul sendiri, tidak melalui kontrol dari orang yang memiliki perasaan tersebut. Maka sebagian ulama menyampaikan, itu tetap bisa haram. Ini badul ulama ya. Ini kalau di bahasa kitab kil ya. Tapi saya tidak tahu siapa yang menyampaikan. Itu menyampaikan tetap haram, tetap dosa. Meskipun perasaan itu tidak bisa dihindari, tetap dosa. Karena sebenarnya secinta apapun terhadap orang kafir sebenarnya bisa untuk dihindari sekiranya orang kafir itu benci kepada sampean, kemudian sampean akhirnya juga bisa benci kepada orang kafir. Apa contohnya? Yaitu isaah. Dengan cara berbuat buruk kepada orang kafir. Kenapa? Karena ada kalimat al-isaah taqta'u qul mahabbah. Karena berbuat buruk itu dapat menyebabkan terputusnya urat rasa cinta. Akhirnya begini. Kata ulama yang ini ya, yang kil di Syafi'ah ini kil. Ini menyampaikan bahwa suka kepada orang kafir itu meskipun tanpa kontrol atau meskipun tidak bisa dikontrol oleh hati, karena ini sebuah perasaan, itu tetap dosa. Tapi kenapa kok bisa tetap dosa? Ya karena memang perasaan bisa dihindari menggunakan berbuat buruk kepada orang itu. Kemudian dalam pembahasan kita ini, apakah benar kira-kira toleransi itu termasuk tawadud sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Mujadalah ayat 22 ini. Kalau kita lihat dalam ta'rif toleransi secara bahasa Indo ya, saya tadi mencari sekilas mencari di kitab tentang toleransi itu sebenarnya tidak menemukan ya. Secara definisi yang pas itu tidak menemukan. Cuma ini di bahasa Indo enak ini. Toleransi adalah sikap menghargai, menghormati dan menerima perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok. Toleransi juga berarti tidak memaksakan kehendak, tidak mencela dan tidak merendahkan orang lain. Ini takrif yang bagus sebenarnya untuk toleransi. Tapi mohon maaf, ketika sebuah definisi ini dibahasakan oleh bahasa yang agak panjang seperti ini, yang istilahnya dalam kitab usul jamek tapi tidak manek, atau manek tapi tidak jamek, maka definisi yang seperti ini itu seperti karet. Artinya ketika ia dimasukkan ke tempat lain ia akan menyesuaikan,
Kemudian ketika dimasukkan ke tempat yang sempit dia akan menyempit, dimasukkan ke tempat yang agak longgar dia akan melonggar. Ini juga ada celah, artinya definisi seperti ini masih bisa diartikan dengan makna yang berbeda. Kemudian apakah berarti ya ketika umpama di dalam Islam itu tawadud terhadap orang kafir itu haram ya, itu berarti kita tidak bisa mendekati mereka sama sekali? Itu bukan begitu ya. Ini ya toleransi atau yang kita arahkan yang paling pas itu mualah atau muaddah atau mawaddah tadi, itu tawadud itu sebenarnya bisa terjadi dalam 8 hal. Imam Ibnu Asyur ya, ingat saya, tapi ini saya belum ngecek di kitabnya langsung. Itu nanti bisa antum cek kalau tidak salah di tafsir Ibnu Asyur itu At-Tahrir wa Tanwir, itu kalau tidak salah di ayat yang tadi barusan saya baca itu beliau menjelaskan bagaimana sekiranya toleransi itu hanya sebatas dohirnya saja tapi tidak sampai ke urusan batin. Artinya ketika umpama urusan batin ini hukumnya haram, maka kita bersosial dengan orang kafir itu tidak sampai ke hukum haram. Ada 8 hal yang beliau sampaikan. Ini saya sampaikan hanya beberapa ya, karena memang tidak mungkin saya sampaikan semua, ini sangat panjang. Jadi ada dilema ketika umpama yang kafir justru adalah orang tuanya sendiri atau keluarganya sendiri atau anaknya sendiri. Ini sulit bagaimana untuk bersosialisasi kalau seperti itu. Maka kata Imam Ibnu Asyur ya, beliau menyampaikan bahwa kadang memang perasaan suka itu muncul karena li'ajri korobah, karena ada urusan kekerabatan. Tapi bukan berarti karena ada urusan kekerabatan ada mailul qalbi di situ, ada kecondongan hati di situ untuk nyondong kepada agama mereka. Benar memang orang tua saya cinta umpama ya, ada Zaid yang orang tuanya kafir, Zaid bilangin saya cinta ke orang tua saya, tapi bukan berarti saya juga cinta kepada agamanya orang tua saya. Itu katanya Imam Ibnu Asyur, itu bisa dipisah antara perasaan cinta kepada orang gara-gara keluarganya dengan perasaan cinta gara-gara agamanya, itu hal yang berbeda. Maka dari itu para ulama fikih itu kalau menjelaskan tentang masalah ini mereka mengarahkannya ke pembahasan at-tasyabbuh ya. Seperti dalam hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai sebuah kaum maka dia termasuk golongan mereka. Maka dari itu dibalik kajian tentang toleransi ini sebenarnya ada batasan, pastinya ada batasan dan tidak ada kebebasan. Jadi kalau tadi di judul itu ada toleransi antara kebebasan dengan batasannya, itu ya yang benar di batasan, di kebebasan tidak ada. Kemudian ketika umpama tawadud itu ya itu masalah perasaan, maka secara hukum sosial ini tidak mencegah kita untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir. Ketika umpama lebih-lebih orang kafirnya itu adalah tetangga, itu kan juga termasuk bagian dari dakwah. Kenapa? Karena memang dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah itu pastinya ya ada 2 teori ya, ada yang dakwah ammah, ada yang dakwah khosoh, atau ada yang dakwah yang lil ummah, lil ummah, ada yang ummah ijabah, ada yang umatud dakwah ya. Maka dari itu sebagai umat Islam meskipun secara urusan batin mereka itu adalah musuh ya, karena memang pasti memusuhi kita, itu bukan berarti kita harus berbuat jahat kepada mereka. Ada kalau kita melihat di sejarah tentang kehidupan Rasulullah, ini lebih tepatnya memang kita harus menyontoh Rasulullah, karena memang ketika Rasulullah hidup ya, kemudian ada beberapa sahabat yang menemani beliau, pastinya di sekitar mereka banyak orang kafir. Bagaimana cara menyikapi orang-orang kafir yang ada di sekitar kita? Ya pastinya kita harus menelaah sirahnya Rasulullah atau sejarahnya Rasulullah. Kemudian dalam masalah
apa namanya, ketika umpama berbuat sosial apakah harus berbuat baik? Ya tetap kita harus berbuat baik kepada mereka. Ini mengajak kepada hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad ya, dalam riwayat Imam Ahmad di Musnad Ahmad itu tentang apa namanya, tentang hubungan antara muslim dengan orang kafir ketika orang kafirnya merupakan tetangga. Ada riwayat yang menyampaikan begini, An Amr bin Syu'aib an abihi qol dzubihat syatun ibn Umar fi ahli. Pernah ada sebuah kambing ya, Ibnu Umar, kambing milik Ibnu Umar disembelih untuk disediakan pada keluarganya. Faqala, akhirnya apa namanya, Amr bin Syu'aib, Ibnu Umar bilang ya, kepada Amr bin Syu'aib itu, ahdaitum li jarin al Yahudi, apakah kalian mau apa namanya, mengasih hadiah kambing ini kepada orang Yahudi? Qalu, para sahabat di sekitarnya bilang, lah, tidak. Qalanya Ibnu Umar bilang, ib'asu ilaihi minha. Lu kasih, orang Yahudi itu kasih juga. Kalau nyembelih kambing, tetangganya itu kasih, meskipun itu orang Yahudi. Itu katanya Ibnu Umar. Kenapa kok Ibnu Umar mengatakan seperti itu? Karena fa ini sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayurisa. Karena aku mendengar Rasulullah menyampaikan, Jibril selalu berwasiat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga, sampai aku menyangka bahwa tetangga itu dapat warisan. Ini saking dianjurkannya atau saking wajibnya berbuat sosial, berbuat baik kepada tetangga, sampai dulu Rasulullah Rasulullah menyangka bahwa tetangga itu bisa mendapatkan warisan. Nah, tapi ini apa namanya, tidak sampai menjadi syariat karena ada keterangan tetangga dapat warisan. Intinya begini dari hadis ini, ketika umpama tetangga itu kafir, maka bukan berarti kita tidak suka kepada dia, artinya bersosialnya kita harus juga buruk, tak gitu juga. Ini contoh yang disampaikan oleh Ibnu Umar begitu. Jadi tetap dikasih aja, kalau ada acara umpama di rumah ya dikasih juga makan. Kemudian juga ini dalam masalah tetangga ya, ketika umpama orang kafirnya tetangga, dalam urusan bisnis, dalam urusan jual beli, ada riwayat bagus disampaikan oleh Imam Bukhari dari Sayyidah Aisyah itu, bahwa Sayyidah Aisyah pernah bercerita bahwa Nabi itu pernah membeli sebuah makanan dari orang Yahudi ya, hutang ini ila ajalin, sampai hutang. Jadi Nabi SAW ishtara ta'aman min Yahudin ila ajal. Nabi pernah membeli sebuah makanan dari orang Yahudi sampai apa namanya, jatuhnya tempo. Warohanahu dar'an min hadidin. Nabi menggadaikan dar'unnya, baju kerennya yang terbuat dari apa namanya, dari besi itu. Itu Rasulullah juga apa namanya, dari hadis ini Rasulullah berbisnis juga dengan orang Yahudi ya, artinya ketika umpama Islam ini sangat keras secara sosial terhadap orang kafir, dan bahkan Rasulullah melakukan seperti ini. Kenapa? Karena ya lebih untung mana antara penjual yang apa namanya, yang muslim dengan penjual yang kafir, ketika umpama apa namanya Rasulullah beli kepada orang yang kafir, justru nanti para sahabat juga akan mengikuti yang dilakukan oleh Rasulullah. Artinya orang kafir yang jualan itu nanti juga akan banyak barang-barang yang dibeli oleh orang Islam, karena Rasulullah beli di situ juga. Ini kan kalau dikaji secara mendalam seakan-akan apa namanya, bisa menyebabkan beberapa pedagang orang Islam itu ya apa namanya, tidak mendapatkan laba yang hasil dari jeripayah uang dari Rasulullah itu. Tapi Imam Ibnu Hajar ya, dalam kitab Fathul Bari ya, Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari itu menyampaikan hadis ini. Ketika mengomentari hadisnya, beliau menyampaikan tajuzu muamalatul kufar fi ma lam yatahaqqaq tahrimun 'alal muta'amal fi. Boleh kita berbisnis jual beli dengan orang kafir jika memang apa namanya, tidak ada
sesuatu yang sudah bisa dipastikan haram. Contohnya sesuatu yang bisa dipastikan haram itu ketika umpama kita datang ke restorannya orang kafir yang di situ belikan daging daging babi, daging yang haram atau makanan yang haram. Itu tidak boleh sudah kalau sudah bukan kapasitas orang Islam untuk diperbolehkan bertaamul dengan mereka, itu batasan itu namanya. Kita boleh berbisnis tapi juga ada batasannya. Yang penting tidak haram secara syariat kita. Masalah mereka melakukan yang haram yaitu kan akidah mereka sendiri, itu syariat mereka sendiri. Kemudian Ibnu Hajar bukan hanya berhenti di situ, beliau melanjutkan wa adamul itibar bi fasadi mu'taqadihim. Loh, kenapa kok boleh orang kafir lo itu? Umpama kalau ada yang tanya, kenapa kok boleh itu lo orang kafir? Akidahnya itu lo tidak sah, ya. Kenapa kok muamalahnya boleh? Iya, karena dalam berbisnis, kita berbisnis itu tidak mandang agama. Ya. Berbisnis itu tidak mandang agama. Kalau berbisnis mandang agama, sulit juga orang Islam mau maju sulit, karena kadang ya justru orang kafir memunculkan sebuah ide yang tidak bisa didapat oleh orang Islam, atau bahkan orang Islam pun memiliki sebuah ide yang tidak dapat ditemukan di orang kafir. Hanya kalau ketika umpama saling ada studi banding, maka kan bisa saling mengembangkan sendiri. Idenya orang kafir diambil orang Islam, kemudian yang di Islam diambil juga dikembangkan. Itu bisa sangat bagus untuk perkembangan ekonomi. Maka dari itu Imam Ibnu Hajar sangat pantas kalau menyampaikan wa adamul i'tibar bi fasadi mu'taqadihim. Tidak perlu dipertimbangkan tentang masalah keyakinan dalam berbisnis. Fima bainahum, antara umat Islam dengan orang kafir. Kemudian itu yang kedua. Ketika umpama punya kenalan orang kafir, ya, punya kenalan orang kafir ataupun tetangga yang kafir yang sedang sakit. Ini bukan hanya tetangga sudah, ya. Atau ada temannya yang kafir yang sakit. Apakah berarti ketika Islam melarang secara hati suka kepada dia, apa kita bunuh saja atau justru kita doakan agar cepat meninggal atau tidak usah diiadah, tidak usah dijenguk? Itu tidak begitu, keliru. Ya, meskipun secara perasaan kita haram untuk tawadud dengan mereka, bukan berarti secara sosial kita diharamkan juga untuk menjenguk mereka ketika sakit. Ada riwayat bagus juga di Sahih Bukhari gitu. Ya, ini saya ambil hadisnya yang sahih saja, karena tidak sempat nyari yang lainnya. Dari sahabat Anas, ya, itu beliau pernah bercerita bahwa dulu itu Rasulullah itu punya khodam, ya, yang beragama Yahudi. Ini pantas kalau diceritakan oleh sahabat Anas, pantas karena sahabat Anas bin Malik ini juga khodamnya Rasulullah, ya, sejak kecil sudah jadi khodamnya Rasulullah. Jadi sahabat Anas ini bercerita, karena gulamun Yahudiyun yakhdimun Nabi. Pernah ada anak kecil yang Yahudi, bukan anak kecil siapa, pemuda Yahudi yang dulu melayani Nabi. Famarodohnya dia sakit. Fa'atahu ya'uduhu, lalu Nabi mendatanginya, menjenguknya. Faqa'ada inda ra'sihi, lalu Nabi duduk di samping kepalanya. Faqala lahu, lalu Nabi bilang kepada orang Yahudi tadi itu yang jadi pelayan Nabi, aslim, masuk Islam kamu. Fanadhara, akhirnya pemuda itu lihat ke ayahnya. Fanadhara ila abihi wa huwa indahu, melihat kepada ayahnya yang ada di sampingnya. Faqala, lalu ayahnya bilang, ati Abul Qasim, ikuti arahan dari Abul Qasim, ikuti arahan dari Muhammad. Fa aslamahnya masuk Islam. Fakharajan Nabi, kemudian Nabi keluar, wa yaqul, dan Nabi bersabda, alhamdulilladzi anqadhahu minan nar, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dia dari api neraka. Ini hadis yang sangat bagus yang pernah saya baca tentang toleransi. Kenapa kok ini sangat bagus? Nah, ini meskipun ya kita dilarang suka kepada mereka, mengikuti aksesoris mereka, mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan mereka atau perayaan-perayaan agama mereka, bukan berarti kita menjauhi mereka secara total. Kenapa? Karena kalau andaikan menjauhi mereka secara total, dakwah Islam itu tidak bisa masuk ke mereka. Nah, ini pentingnya. Toleransi itu kalau dimanfaatkan ke masalah dakwah itu luar biasa. Seperti ini, Rasulullah ini
hadis ini menurut saya, ya hadis ini menurut saya pribadi, ini sebenarnya mengajarkan bagaimana cara berdakwah kepada orang kafir. Cara berdakwah kepada orang kafir itu bukan dengan kita ngasih ayat Al-Quran, bukan dengan kita ngasih hadis, atau bukan dengan cara kita berdebat. Itu kurang pas. Yang benar itu kalau mau mengajak orang kafir tertarik kepada Islam, sikap kita ini yang diperbaiki kepada mereka. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan di dalam hadis Anas ini, ketika Rasulullah menjenguk orang yang kafir ini, akhirnya karena dijenguk dia tertarik masuk Islam. Nah, itu pentingnya toleransi ketika umpama benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Karena memang kadang toleransi disalahgunakan oleh orang-orang liberal. Itu tentang toleransi ketika kita arahkan secara sosial. Artinya dari pembahasan sekilas yang saya sampaikan tadi itu, setidaknya kita memahami ada dua hal, ya toleransi secara secara perasaan, ya batin lah istilahnya kalau di kitab salaf itu. Yang kedua, toleransi secara zahir, ya secara zahir yang kita bahaskan tadi secara sosial. Maka dari itu ketika umpama toleransi ini hanya sebatas sosial, sebatas zahir, tidak merentot kepada urusan batin, ini saya kira tidak ada masalah. Yang pasti dalam bersosial kita tidak ada batasan, tidak mengikuti hal-hal yang haram yang dilakukan oleh mereka. Itu. Kalau urusan dohir, sepanjang saya mutolaah waktu ada di pondok pesantren. Kalau urusan batin ya, sepanjang saya mutolaah waktu ada di pesantren, saya tidak menemukan satupun ulama yang mengatakan boleh. Saya tidak pernah menemukan. Ya. Karena ini kalau urusan batin ini sudah taruhannya agama. Ya, kalau sosial itu taruhannya bukan agama, taruhannya ya kadang bisnis, kadang ya bertengkar. Kalau bertengkar kan tidak sampai tidak sampai urusan agama. Nah, maka dari itu dalam bertoleransi ini, sekiranya umpama kita itu tidak mengikutkan hati. Jadi ketika umpama tubuh bergerak, hati jangan digerakkan. Ya. Kalau umpama kita melakukan hal yang baik kepada mereka, hati ya jangan mengikuti. Itu saja. Nah, kemudian apakah tasyabbuh ya itu juga bagian dari toleransi? Kita mengaca kepada definisi lagi. Di definisi tadi dijelaskan bahwa toleransi adalah sikap menghargai, ini ya, menghargai, menghormati, menerima perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok. Itu definisi pertama. Definisi kedua, tidak memaksakan kehendak, tidak mencela, tidak merendahkan orang lain. Ini sinkron, antara dua definisi ini sebenarnya sinkron, searti. Definisi yang saya sampaikan barusan ini, coba kita lihat mengaca kepada kejadian-kejadian orang-orang yang menggaungkan toleransi. Ayo kita bertoleransi. Apakah sikap mereka sesuai dengan definisi yang mereka buat ini? Tidak sesuai. Mereka memaksakan. Di dalam toleransi yang mereka buat, di definisinya itu yang menerima perbedaan, kan gitu. Masyhurnya yang di kalangan yang mereka sampaikan itu tentang toleransi, menerima perbedaan. Tapi justru di lapangan yang Islam datang ke gereja untuk berceramah, atau justru jaga gereja, atau malah mengikuti nyanyian-nyanyian yang ada di gereja, itu bukan toleransi, itu sudah melebihi batas namanya. Itu bukan menerima perbedaan, tapi mengikuti perbedaan. Itu bukan toleransi sama sekali. Tidak ada nilai toleransinya sama sekali. Maka dari itu jelas di dalam toleransi pasti ada batas. Masalah umpama, ini tema ini sebenarnya sangat tepat karena ini di akhir tahun Masehi. Habis ini mungkin akan ada perayaan Natal kalau tidak salah ya. Dan juga tahun baru itu. Dalam masalah toleransi ini pasti ketika membahas toleransi kita pasti tidak akan bisa lepas dari hukum tasyabbuh, hukum menyerupai orang-orang yang kafir ini.
hukum tasabuh yang disampaikan oleh para ulama itu sebenarnya ya hukumnya haram. Hukumnya haram itu kalau memang sikap tasabuh penyerupaan yang dilakukan itu sama dengan keagamaan, kegiatan keagamaan atau perayaan keagamaan yang orang-orang kafir lakukan. Itu baru hukumnya haram. Meskipun umpama di dalam hati ada perasaan tidak suka, itu hukumnya haram. Tapi kalau sampai ada perasaan suka, maka justru bukan haram lagi tapi sudah kafir. Kalau seperti itu sekilas ya tentang toleransi. Sebenarnya di pembahasan toleransi itu tidak terlalu panjang, cuma nanti panjangnya itu di pembahasan tasabuhnya ini. Mungkin ini diperpanjang di pertanyaan saja masalah tasabuh kalau memang ada yang menanyakan. Ya itu mungkin itu saja yang dari kami. Oke, siap. Sedikit kami simpulkan perbincangan Najah Center Sidogiri dari penjelasan narasumber yang cukup syumul dan komprehensif tentang toleransi ini. Jadi secara garis besar toleransi itu ada dua. Ada toleransi secara perasaan atau bahasa kitanya itu batin, dan juga ada toleransi secara sosial atau dalam bahasa kitanya itu dibahasakan dengan dohir, toleransi secara dohir. Adapun secara batin, toleransi secara batin ini kita tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Kenapa? Karena telah dibacakan tadi beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya contohnya adalah la yattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jadi selaku orang mukmin kita tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai wali. Dalam artian tahu di ayat lain itu kita tidak boleh mawaddah atau tawaddud gitu, atau mualah, karena dalam hal itu taruhannya adalah taruhan agama atau keyakinan kita gitu. Kemudian karena kita tidak boleh toleransi kepada non muslim batinan secara perasaan, padahal perasaan itu bukan dari kita sendiri, dalam artian perasaan itu kadang muncul secara tiba-tiba. Nah gitu, kalau misalkan kita tiba-tiba ada perasaan muncul perasaan suka kepada non muslim, nah itu kita tetap tidak diperbolehkan tawadud kepada non muslim. Caranya gimana? Kata narasumber tadi, al isaah taqta'uhul mahabbah. Jadi berbuat jahat itu bisa memutus akar saling suka. Tuh. Kemudian tadi yang dijelaskan juga, kalau secara batin kita tidak diperbolehkan, sedangkan toleransi secara sosial ini kita tetap diperbolehkan. Dalam artian dalam hal sosial kita itu tidak dilarang untuk berbuat baik kepada non muslim. Tadi aslinya ada 8 konteks, tapi narasumber menyebutkan beberapa. Contohnya saja ketika tetangga kita kafir, maka apakah ketika kita punya kelebihan rezeki, kemudian tetangga kita meskipun berdekatan tidak diberikan, atau kita memberikan rezeki kita yang lebih itu kepada tetangga kita yang non muslim. Nah dalam hal sosial kita tetap diperbolehkan untuk berbuat baik kepada non muslim itu. Dan itu juga dicontohkan oleh sahabat Ibnu Umar yang bersedekah kepada non muslim. Juga Rasulullah itu pernah membeli makanan, dan juga beliau juga pernah menggadaikan baju besi beliau kepada non muslim, kepada orang Yahudi. Nah dalam tataran sosial kita itu tetap diperbolehkan untuk berinteraksi gitu. Jadi tidak kaku agama Islam itu. Juga dalam konteks ketika kita punya teman non muslim yang sakit, apakah kita itu harus menjenguknya atau mendoakan saja biar cepat mati? Nah itu kita tetap diperintah untuk menjenguk mereka. Hal ini seperti
dicontohkan oleh baginda Nabi, yang ada sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh sahabat Anas, yang mana sahabat Anas ini sudah menjadi pelayan Rasulullah sejak kecil. Dikisahkan Rasulullah itu punya seorang budak Yahudi, dan ketika itu si budak Yahudi ini sakit, kemudian dijenguk oleh Rasulullah, dan Rasulullah bilang kepada pemuda Yahudi tadi, aslim, masuk Islam. Kemudian si budak Yahudi tadi menoleh ke ayahnya, kemudian ayahnya bilang, ikutilah Abul Qasim, ikuti Nabi Muhammad. Maka si budak Yahudi tadi itu masuk Islam. Kemudian Rasulullah keluar dan bersabda, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan budak tadi itu dari siksa api neraka. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa toleransi jika digunakan untuk berdakwah itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya tadi itu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mungkin itu sekilas dari kami tentang penjelasan yang narasumber jelaskan tadi. Sekarang setelah ini kami akan buka segmen tanya jawab kepada para pemirsa Najah Center Sidogiri. Caranya adalah dengan menuliskan kata tanya di kolom komentar. Nanti akan kami angkat akunnya, atau bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Jadi ada dua opsi, bisa pemirsa ini menuliskan kata tanya, nanti kami angkat dan bertanya dengan langsung secara langsung, atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan kami hubungkan kepada narasumber. Mungkin dari para pemirsa ada yang mau tanya, silahkan mengetikkan kata tanya di kolom komentar atau menuliskan pertanyaannya secara langsung. Gak ada yang mau tanya, Ustadz. Boleh saya nanya? Ini yang mana ini? Federal. Oh, nggih, monggo. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber Ustadz Hasanuddin dan host An-Najah Center beserta krunya. Tadi ada bahasan larangan tentang mawaddah, gitu ya Ustadz, kalau tidak salah. Ya. Mawaddah itu sebatas mana sebenarnya mawaddahnya yang harus dihukumi haram? Karena setahu saya masalah mawaddah ini kan masalah hati. Masalah hati itu berurusan dengan senang dan benci. Ketika kita membahas senang dan benci, maka senang itu sifatnya qahriyun, yang datangnya secara tiba-tiba, artinya muncul dengan sendirinya. Ini misal dihukumi haram, ada orang senang sama orang kafir, ini langsung dihukumi haram misalnya tadi itu seperti yang tadi dibacakan. Ini kan berarti mengharamkan sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Atau memang keharamannya ada batasan-batasannya. Mungkin itu dulu Ustaz. Iya. Oke, siap. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Haidar Ali atas pertanyaannya. Mungkin ini dulu kita sambungkan ke narasumber lagi. Ustadz, ini ada satu pertanyaan. Ya baik. Ini bisa Ya, langsung pertanyaannya saya jawab apa? Oke, langsung dijawab. Bisa jawab, Pertanyaannya ini
tadi nggih saya paparkan ulang dulu Ustaz. Ya, Jadi pertanyaannya tadi kan jenengan sempat menyinggung tentang mawaddah. Jadi toleransi secara batin itu tidak diperbolehkan dan nanti berhubungan juga dengan mawaddah ilal kufar gitu. Nah, karena mawaddah ini adalah urusan hati, yaitu tentang suka dan tidak suka, suka dan benci. Maka sifatnya ini kohriyun. Jadi kita tidak bisa menahan rasa yang memang Allah takdirkan untuk ada dalam hati kita gitu. Contohnya ada seorang tiba-tiba suka kepada non muslim, padahal dia itu tidak bisa menghindari gitu. Jadi sebatas mana mawaddah yang dihukumi haram itu. Mungkin itu pertanyaannya. ya baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik ini. Ini sepertinya yang pertanyaan pengkaji juga. Makanya pertanyaannya sangat bagus. Ini ya benar yang disampaikan oleh Sail tadi itu, kalau sebenarnya mawaddah itu kohri. Ya, mawaddah itu atau perasaan itu memang lepas dari kehendak manusia. Manusia itu tidak bisa mengontrol kehendaknya sendiri untuk masalah perasaan, tidak kontrol. Maka dari itu, menurut saya ini kalau kita bahas tentang perasaan berarti kita bahas hati. Nah ini ya, masalah hati ini pernah disampaikan oleh Imam As-Subki ya. Ini mohon maaf ya Sail, saya tidak persiapan. Saya nggak salah di kitab Asbah wa Nadhair ada di pembahasan al-maqasid, apa itu bahasa al-wasail humul maqasid apa, masalah niat itu ya, lupa saya itu. Pokok di awal-awal pembahasan itu, atau bisa dicek di kitab Manhajus Sawi ya, di kitab pembahasan Manhajus Sawi tentang niat itu ya. Imam As-Subki itu dalam fatwa Subki itu membagi hati itu menjadi 5 hal ya. Menjadi 5 hal. Satu itu ada hajis, kemudian ada khotir, kemudian ada hadisun nafsi, kemudian ada ham, kemudian ada azm. Nah, ini saya perinci satu persatu secara singkat ya. Yang pertama yang hajis. Hajis itu adalah apa namanya, besitan di dalam hati. Orang itu kalau mau melakukan seperti saya ini, menyampaikan sesuatu itu pasti berawal dari besitan di dalam hati ya. Besitan di dalam hati. Setelah ada besitan di dalam hati atau besitan dalam pikiran itu maksudnya hati itu ya, akhirnya ditangkap oleh hati menjadi sebuah khotir, sebuah hayalan atau sebuah apa namanya, perasaan ya. Khotir, perasaan itu masuk di khotir. Nah, kemudian agak ke atas lagi, setelah diterima oleh hati di dalam bentuk sebuah perasaan, akhirnya hati itu ngomong di dalam hatinya, ngomong sendiri, memikir-mikirkan sendiri. Itu namanya hadisun nafsi, omongan hati. Itu hadisun nafsi. Setelah omongan hati, kemudian ada kemantapan untuk melakukan besitan yang ada di dalam hatinya. Itu namanya ham. Setelah ada kemantapan, dia berusaha untuk melakukan. Berusaha melakukan itu namanya azm ya. Yang masuk kategori taklif syariat itu 2, yang azm dan yang ham. Yang hadisun nafsi, khotir dan hajis ini tidak masuk kategori. Maka dari itu, perasaan yang letaknya di khotir kadang sampai ke hadisun nafsi ini tidak ada kaitannya dengan syariat. Maka dari itu dalam hukum fikih, kalau kita kaji dalam hukum fikih, orang itu bebas, mau suka ke siapapun bebas. Karena memang tidak ada kaitannya dengan apa namanya, syariat. Ya, tidak ada kaitannya dengan syariat. Imam Ibnu Hazm dalam kitab Tukul Hamamah itu menyampaikan bahwa masalah perasaan ini, al-mahabbah khususnya masalah cinta itu sudah bukan min qadaril insan, itu sudah bukan min qudratil insan, bukan kemampuan manusia, itu sudah itu biadillah, itu murni biadillah. Akhirnya bila menyampaikan hukum suka itu tidak ada kaitannya dengan syariat.
mungkin nih, dari penyampaian ini mungkin Sail menanyakan, loh, ini kan kok bisa, kalau harusnya hukum itu perasaan itu tidak ada kaitannya dengan syariat, ini kenapa kok bisa diharamkan ketika umpama sukanya kepada orang kafir? Nah, konteksnya berbeda. Konteksnya begini. Nah, dalam masalah suka yang saya barusan itu, ya, itu masalah suka yang berkaitan dengan dalam masalah suka yang ditanyakan oleh Sail itu masalah suka yang berkaitan dengan masalah mahabbah, ya, berkaitan dengan masalah mahabbah. Kalau urusan mahabbah itu bebas, ngelihat orang perempuan cantik kafir umpama kok senengnya ini tidak dosa, sukanya ini tidak dosa. Itu karena suka yang muncul gara-gara perempuan orang kafir itu tidak ada kaitan dengan agama. Nah, ini tidak ada kaitan dengan agama. Ini yang membedakan antara yang saya jelaskan tadi dengan pertanyaan ini. Kalau sudah perasaan suka itu sudah dikaitkan dengan agama, maka baru perasaan itu juga berpengaruh. Kenapa? Karena masuk kepada fi'lu, karena masuk kepada sebuah tindakan. Maka dari itu di dalam kitab fikih, kalau jenengan mengkaji ya di dalam pembahasan apa sih wadud itu atau tawaddud atau mahabbah itu mailul qalbi ila syai'. Mailul qalbi ila syai'. Jadi ada kecondongan hati pada sesuatu. Takrifnya sama, tapi hukumnya bisa berbeda. Mailul qalbi ila syai'. Artinya ketika umpama syai' ini berupa agama. Nah, ketika umpama syai' ini berupa agama, baru ya ada batasan di situ, sehingga batasan ini tidak boleh dilakukan. Maka dari itu ketika umpama dalam pembahasan tahun baru itu kan perayaan keagamaan sebenarnya, ya. Ada yang mengatakan kalau tahun baru itu sebenarnya perayaan keagamaan yang milad, ya, istilahnya miladu Yesus, ya, miladu Yesus. Makanya di bahasa Arab miladi bukan Masihi tapi miladi, di sini kan Masehi bahasanya. Itu kan keagamaan sebenarnya, itu perayaan keagamaan. Ketika tahun baru kok kemudian mengikuti senang, merasa senang dengan tahun baru, kok ini agama Kristen ini kok unik, kok punya perayaan yang seperti ini setiap perpindahan tahun, akhirnya dia suka. Nah, ini perasaan suka yang ini berkaitan dengan agama, kok akhirnya dia suka. Nah, faktornya berkaitan dengan agama, beda dengan suka yang tadi yang ditanyakan itu kan, ya. Itu sukanya sudah tidak berkaitan dengan agama. Kalau ini sudah berkaitan dengan urusan agama, kok suka dengan perayaan seperti itu, perayaan yang ada di agama orang lain, baru ini hukumnya bisa menyebabkan kufur, ya, bisa menyebabkan kufur. Kenapa kok sampai segitunya di dalam Islam dalam masalah suka ini? Karena efeknya besar, ya. Kalau efeknya besar, hukumnya diperketat di dalam Islam itu. Semakin besar efeknya, efek negatifnya, maka hukumnya juga akan semakin diperketat. Dalam masalah tawadud ini, paling mentok hukum minimal itu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fatwa Kubro itu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Jadi misalnya ketika tahun baru atau ketika Natalan atau ketika Valentine yang paling banyak diikuti itu hari Valentine. Itu Zaid di 14 Februari merayakan Valentine dengan seseorang. Nah, dia bangga dengan perayaan Valentine yang tidak ada di dalam Islam. Akhirnya dia keluar dari rumah untuk merayakan. Nah, akhirnya dia ikut merayakan. Ketika ikut merayakan ini, dia kok merasa bangga dan merasa suka dengan perayaan yang dirayakan oleh orang-orang Kristen ini. Nah, Imam Ibnu Hajar berkomentar, kalau sampai ada mailul qalbi, nah ini yang tadi dimasuk pertanyaan, kalau sudah ada mailul qalbi maka kufur. Tapi kalau tidak ada mailul qalbi, ya cuma ikut-ikut saja, aku nyambung Kristen tidak senang, saya kalau ke orang Kristen tidak suka, perayaannya juga tidak suka, tapi saya cuma hanya sekedar pengen ikut lok melok tok, kalau istilah Jawanya rok norok itu hukumnya gimana? Hukumnya itu hukumnya haram.
meski itu tidak ada mailul qalbi, itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan makruh. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan makruh. Itu hukumnya haram. Kalau umpama tidak sengaja, ini bahas yang tidak sengaja loh ya, tidak sengaja sama sekali. Umpama saya undangan sekarang acara tahun baru pada 1 Januari, saya ketahuan umpama ada undangan ke Bangkalan, ada acara Basul Masail, pulangnya itu pas malam tahun baru. Ternyata nyampe di Surabaya jam 12 macet gara-gara banyak orang yang merayakan tahun baru. Terpaksa akhirnya saya berada di tengah-tengah kerumunan orang banyak yang sedang merayakan tahun baru. Padahal saya tidak ada niatan untuk mengikuti tahun baru. Ini kata Imam Ibnu Hajar, meskipun tidak sengaja, saking parahnya hukum tasyabuh ini atau hukum tawadud ini, itu hukumnya sampai makruh meskipun tidak sengaja. Kalau tidak sengaja makruh, jadi tidak ada yang mubah, tidak ada yang mengatakan mubah ya. Jadi kalau sampai ada hukum tasyabuh, mengikut sertakan atau bahkan untuk mailul qalbi, ada perasaan senang yang berkaitan dengan agama ya, mailul qalbi yang berkaitan dengan agama kayak kafir. Kalau ada mailul qalbi hanya merayakan maka tidak kafir, hanya sekedar haram, tapi haramnya itu sudah dosa besar. Nah, kalau cuma ketepatan di jalan ya, ketepatan ada di jalan maka hukumnya makruh. Itu bedanya antara mailul qalbi yang dipertanyakan itu. Maka dari itu kalau yang dipertanyakan itu mailul qalbi yang berkaitan dengan perasaan tanpa ada kaitan dengan agama. Nah, kalau masalah itu tidak masalah. Bahkan saya pernah baca kalau tidak salah di kitab Taqihul Qaul itu, kok andaikan ada orang suka sesama laki-laki ya, itu hukumnya tidak ada kaitannya. Yang penting malam yaf'al fahisyah, selagi dia tidak melakukan sesuatu yang haram. Bahkan ketika umpama perasaan itu ya, rasa suka itu tidak disampaikan, ditahan, dia rindu, kemudian dia sakit dan kemudian meninggal, mati syahid, itu syahidul akhirah, mati syahid. Meskipun yang disukai itu mustahil bisa halal karena sama-sama laki-laki. Kenapa? Itu pantas yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hazm, pantas kalau perasaan tidak ada kaitan dengan hukum. Tapi beda ketika sudah kaitannya dengan agama, ini sudah berbeda. Itu yang apa namanya, perbedaan antara perasaan yang saya sampaikan dalam tema ini dengan perasaan yang disampaikan dalam pertanyaan. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Ustadz host, saya kembalikan. Oke, siap Ustadz. Saya ulangi lagi jawabannya kepada saudara Haidar Ali. Jadi sebatas mana mawaddah yang dihukumi haram? Jadi narasumber barusan menjelaskan dalam penjelasannya yang dikutip dari Al-Imam As-Subuki dalam masalah niat. Beliau menjelaskan bahwasanya hati itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah hajaz, kedua khotir, yang ketiga hadithun nafsi, yang keempat ham, dan yang kelima azm. Nah, sebatas mana saja yang dihukumi haram ketika kita muncul perasaan suka kepada non muslim. Nah, di situ yang dihukumi adalah yang 2 terakhir, ham dan azm. Karena ham ini sudah ada kemantapan untuk melakukan apa yang dipikirkan tadi itu. Sedangkan azam itu sudah berusaha untuk melakukan. Dan juga perasaan yang dijelaskan oleh pemateri dengan perasaan yang ditanyakan oleh sampean Bapak Haidar Ali ini ada sedikit perbedaan, ada perbedaannya gitu. Jadi kalau misalkan kita itu suka kepada cewek non muslim, itu kita suka bukan karena agamanya, tapi mungkin karena kita suka karena keelokan wajahnya atau yang lain gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan keagamaan gitu. Kemudian untuk ini kan berkaitan dengan tasyabuh nantinya. Itu ulama dalam hal tasyabuh itu minimal itu menghukumi makruh. Yang bilang mubah itu tidak ada.
Jadi kalau misalkan kita itu nggak sengaja kok misalkan bepergian ke suatu tempat, tapi Mohon maaf, anu ketika host ya, itu minimal haram bukan makruh ya. Minimal haram. minimal haram gitu Ustaz. Oke, haram. Berarti yang tadi itu misalkan kita tidak sengaja terjebak di kemacetan kok. Di kemacetan itu ada perayaan Natal, kita tetap dihukumi haram gitu. Yang itu makruh karena bukan tasabuh. Cuma Yang ketepatan. itu makruh karena Ya, yang tasabuh ketepatan, itu berarti ketepatan. kita tidak suka kepada perayaannya, tapi kita norok saja gitu. Ya, itu tasabuh. Ikut-ikutan. Tapi tidak ada mailul qalbi, itu tasabuh. haram. Itu minimal. Haram. Kalau ada mailul qalbi, maka kafir. Kufur. Ya, ya benar. Kufur. Oke. Mungkin kami buka segmen pertanyaan lagi terakhir. Mungkin ada yang mau nanya. Jika mau bertanya silahkan ketik tanya dalam kolom komentar, nanti akan kami angkat akunnya, atau langsung ditulis pertanyaannya di kolom komentar. Boleh nyambung enggak Ustaz? Terima kasih, jawabannya sangat memuaskan. Oke. Oke. Boleh nyambung. Mau bertanya lagi? Ya, mungkin seperti itu. Kita nunggu penanya yang lain aja. Ya, nunggu yang lain. Jadi mohon maaf dulu. Atau dari kami sendiri ada kejanggalan ini Ustadz Hasanuddin. Tadi kan ini penjelasan yang jenengan sampaikan, dalam sosial itu kita tetap diperbolehkan untuk berbuat baik kepada non muslim, dalam artian tidak menyakiti mereka, tidak mengganggu, tidak mengintimidasi dan yang lain. Tapi di penjelasan awal jenengan menjelaskan kalau misalkan hati kita itu, perasaan kita itu tetap suka kepada non muslim, maka kita harus menghilangkan dengan cara berbuat jahat. Al-isaah taqta'ul muhabbah gitu. Nah, ini apakah tidak bertentangan antara dua statement ini, Sa? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Tadi itu sudah saya sampaikan kalau itu kill ya. Itu kill. Itu sudah saya telusuri siapa yang qailnya saya tidak tahu. Cuma itu disebut dalam kitab yang mutabaroh. Ya, yaitu kitab Hasyiah Bajaromi. Itu saja yang saya sampaikan, yang kill itu saja. Selain itu semuanya qaul mu'tamad. Insyaallah semuanya qaul mu'tamad. Yang kill itu makanya tidak saya perpanjang itu yang kill itu agak ekstrim, itu pendapat yang kill itu agak ekstrim, makanya tidak saya ulang-ulang gitu. Jadi untuk host mungkin tidak usah disampaikan, tidak apa-apa, itu hanya tambahan referensi. Itu yang penting itu di situ, al-isaah taqta'ul mahabbah. Itu sebenarnya kata-kata hikmah mengajarkan pengen diseneng wong, kalau pengen disukai orang itu ya yang ihsan, yang bagus pada orang lain. Tidak perlu malam-malam mahabbah, tidak usah. Pokok apik yang wong nanti disukai sama orang. Kalau jelek pada orangnya tidak bakal disukai sama orang, karena al-isaah taqta'u uruqul mahabbah. Itu ya itu kill itu, tapi bagus. Tapi ke pembahasan kita memang apa jenenge agak ekstrim. Mungkin Bapak Haidar Ali masih mau tetap bertanya.
Iya, terima kasih. Ya Ada sebenarnya saya satu yang pertanyaan lagi kan. ya sebenarnya yang mau ditanyakan itu sudah ditanyakan sama host. Yang agak menggelitik itu kalau dipadukan dengan bahasa menyambanginya Nabi dan contoh yang lainnya terhadap toleransi umat Islam pada orang non Muslim, itu kok sampai harus berbuat jelek itu gitu loh, kok sampai legal berbuat jelek kepada orang yang tidak berbuat jelek kepada kita. Itu sudah disinggung oleh narasumber Iya, barusan. sebenarnya. Itu adalah pendapat Kil. Ya, Mungkin baik. itu salah Pak, satu. gini ya. Saya jelaskan Oke. ya, saya jelaskan Kil ini ya, saya jelaskan tapi singkat ya, Ya. tapi singkat. Gini, kenapa kok Akil itu berpendapat ketika umpama di dalam penjelasan sebelumnya ihsan kepada orang kafir itu sebenarnya mimbabid dakwah, itu termasuk salah satu dakwah kita. Karena memang orang kafir mau mengenal Islam itu tidak mungkin belajar Al-Quran secara langsung. Kita yang Islam mau belajar Al-Quran hadis secara langsung kesulitan, apalagi yang kafir yang tidak mengenal sama sekali. Mereka akan mengaca atau bercermin untuk mengenal tentang Islamnya, bercerminnya pakai kita, pakai amaliyah kita, sehingga amaliyah kita itu adalah dakwah. Kemudian ketika umpama amaliyah kita itu adalah dakwah, maka dalam berdakwah ya kita harus dengan cara yang bagus. Ya, debat saja kita harus pakai yang bi'ahsaniha, apalagi masalah dakwah ya harus pakai dengan cara yang bagus. Kemudian di masalah kil ini, ini pisah sudah. Masalah kil ini yang disampaikan oleh Imam Bujairumi ini berkaitan dengan kaidah idza jtama al mafsadatani ru'ya akhafuhuma. Idza jtama al mafsadatani ru'ya akhafuhuma. Jadi ketika ada dua hal negatif yang berkumpul dalam satu keadaan, ya, dalam satu keadaan, maka pilih yang paling minim negatifnya. Pilih yang paling minim negatifnya. Di dalam ibarat yang disampaikan di kitab Hasyiah Bujairimi ini mana wis ini saya yang menyampaikan, hilang referensinya ini. Oh ya, ketemu udah. Nah, itu bahkan saking haramnya ini kil ya, ini nalarnya kil ya. Kadang nalarnya kil itu justru lebih logis daripada yang muktamad ya. Tapi ini loh ya, agak ekstrim ya. Ini hanya menyampaikan kan tidak dipas ulang ini kan ya, tidak dipas ulang. Ini kenapa kok sampai kil memperbolehkan isaah demi menjaga perasaan kita agar kita tidak tidak memiliki rasa suka kepada mereka. Karena begini, yang saya pahami dari pendapat kil, rasa suka itu mafsadah. Isaah itu juga mafsadah sebenarnya. Ini dua mafsadah ini. Sama-sama haram ini, dua mafsadah. Cuma haramnya isaah dengan haramnya hilangnya iman, ini masih lebih ringan haramnya isaah. Ya. Maka dari itu ketika umpama saya punya dua hal yang mengancam kepada saya, umpama satu, iman saya yang terancam hilang, dua, hubungan dengan orang kafir tidak membaik. Maka dari itu pasti yang harus dilalui, yang harus dijaga itu adalah masalah iman. Artinya daripada imannya hilang, ya mending saya isaah kepada orang lain, orang-orang kafir, sekiranya saya tidak suka kepada orang kafir, daripada saya suka nanti justru iman saya yang jatuh. Karena masalah suka ini kan suka kaitan agama kan ini. Jadi kalau justru saya suka kepada mereka malah iman saya jatuh, ya sudahlah, saya melakukan sesuatu yang haram, yang justru hal yang haram itu bisa menjaga keimanan saya. Itu yang mungkin yang ingin disampaikan di kil ini ya, seperti itu. Ya, Berarti secara tidak langsung ini masuk
masuk kaidah anu guys lah. Idza ta'aradal mafsadatani maka urtuqiba akhafuhuma gitu gitu. Ya, ya, sepertinya begitu. Gitu. Oke, siap. Mungkin Sulit ini, ini sudah memahami yang kill sulit. oke. Jadi gitu ya Bapak Haidar Ali, atas pertanyaan jenengan sudah terjawab secara komprehensif. Eh, Mungkin tidak usah saya ulangi. Mari mungkin terakhir untuk narasumber Ustadz Hasanuddin, ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk bagi teman-teman An-Najah Center Sidogiri ataupun pemirsa An-Najah Center Sidogiri yang sedang nonton live kali ini. Ya baik. Sebenarnya pesan-pesan yang saya sampaikan itu sama dengan ceramahnya almarhum Habib Habib siapa itu di Jakarta Al Musawa itu, Habib Munzir Al Musawa ketika Munzir. perayaan tahun baru itu. Tahun baru itu salah satu perayaan fitnah besar, dan bahkan yang paling banyak merayakan itu adalah orang muslim. Yang sangat disayangkan itu yang paling banyak merayakan justru adalah orang muslim. Nah, ini perlu diwanti-wanti kalau umpama tidak bisa umpama amar ma'ruf karena kemungkinan justru menyebabkan mungkarat yang lebih besar, maka ya sukut saja ada di dalam rumah, tidak usah keluar kemana-mana. Keluarnya saja itu sudah kena taklif hukum, bisa makruh saja itu kan. Kalau diartikan makruh tidak disenangi Kanjeng Nabi atau tidak disukai Allah, itu kan tidak bagus juga. Maka dari itu dalam masalah ini memang sangat sensitif ke agama kita. Jadi masalah tasabuh ini lebih baik dihindari semua. Semoga kita selamat, karena di akhir zaman ini fitnah ini akan semakin tambah banyak. Semakin akhir zaman semakin banyak lagi. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan selamat semua. Oke, Terima kasih Ustadz. Bapak dan segenap pengurus.